Halo Sobat YouTube dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film berjudul Kuku yang dirilis pada tahun 2024. Di mana film ini bercerita tentang Gretchen, seorang remaja yang pindah ke Jerman untuk tinggal bersama ayahnya di sebuah resort misterius di pegunungan Alpen. Di sana ia mulai mengalami hal-hal aneh seperti suara-suara misterius dan penglihatan yang menyeramkan. Gretchen kemudian menemukan bahwa ada rahasia gelap yang melibatkan keluarganya dan resort tersebut. Cerita menjadi lebih menegangkan ketika bos ayahnya bernama Herr Koenig menunjukkan perhatian aneh kepada Alma, adik tiri Gretchen yang bisu. Di sini Gretchen harus mencari tahu kebenaran sebelum semuanya terlambat. Bagaimana ceritanya? Oke, mari kita mulai. Cerita dimulai di sebuah rumah di mana ada sepasang suami istri yang sedang bertengkar keras. Di ruangan lain, anak perempuan mereka merasa sangat kesal. Tiba-tiba dia mendengar suara-suara aneh dari luar yang membuat tubuhnya kejang. Gadis itu kemudian lari keluar rumah dan pergi ke hutan. Tak lama kemudian, seorang pria melaporkan bahwa gadis itu telah hilang. Tetapi ada pria lain yang tampak tidak peduli dan berkata bahwa ada gadis lain yang akan datang yang katanya lebih mudah diatur. Lalu cerita berpindah kepada seorang gadis Amerika berusia 17 tahun bernama Gretchen. Dia sedang dalam perjalanan ke pegunungan Alpen, Bavaria di Jerman bersama keluarganya. Di keluarganya ada ayahnya yang bernama Louis, ibu tirinya bernama Beth, dan saudara tirinya yang bisu bernama Alma. Ketika mereka sampai di sana, Gretchen terlihat tidak senang karena hubungannya dengan keluarganya sedang tidak baik. Ternyata ibunya baru saja meninggal. Dan Gretchen masih merasa sangat sedih dan belum bisa menerima kepergian ibunya. Louis dan Beth kemudian bertemu dengan seorang pria bernama Koenig yang memiliki resort mewah di daerah itu. Koenig mempekerjakan Louis dan Beth untuk membangun resort lain karena mereka adalah pengembang properti. Saat berbicara, Alma menyapa Koenig menggunakan alat text-to-speech karena dia tidak bisa berbicara. Keluarga itu kemudian sampai di rumah baru mereka yang berada di tengah hutan. Saat mereka mulai tinggal di sana, anjing mereka tampak aneh dan terus menggonggong ke arah hutan. Tiba-tiba seorang wanita bernama Dr. Bonomo muncul. Koenig juga datang dan memberitahu Dr. Bonomo bahwa Louis dan Beth akan membantunya membangun resort. Koenig sering menyentuh bahu Gretchen yang membuatnya merasa tidak nyaman. Di kamarnya, Gretchen mendengarkan pesan suara terakhir dari ibunya dan merasa sangat sedih. Dia kemudian meninggalkan pesan suara untuk ibunya, di mana dia mengatakan bahwa dia datang bersama ayahnya ke sini adalah ide yang buruk. Dia juga mengatakan sedang menabung uang agar bisa pulang secepat mungkin. Tak lama kemudian, Louis datang untuk mengatakan sesuatu kepada Gretchen. Tetapi sebelum sempat berbicara, Koenig masuk dan menawarkan pekerjaan kepada Gretchen sebagai resepsionis di resortnya. Mendengar tawaran itu, Gretchen langsung setuju karena dia ingin bekerja dan mendapatkan uang. Keesokan paginya, Gretchen memulai hari pertamanya bekerja di resort. Dia dilatih oleh seorang gadis bernama Trixie. Pacar Trixie yang seorang polisi bernama Eric berpura-pura menjadi pelanggan untuk membantu melatih Gretchen. Saat mereka berbicara, tiba-tiba mereka melihat seorang tamu wanita muntah di kejauhan. Gretchen merasa khawatir, tetapi Trixie menjelaskan bahwa hal itu sering terjadi di sekitar sana. Hari berikutnya saat Gretchen bermain gitar di kamarnya, Alma tiba-tiba masuk. Alma mencoba berbicara dengan Gretchen, tetapi kemudian mereka mendengar suara aneh dari jauh. Suara itu membuat tubuh Alma kejang-kejang. Gretchen yang ketakutan berusaha mendekati Alma, tetapi sebelum bisa menolong, Alma mencakar wajahnya. Setelah itu suara anehnya berhenti dan orang tua mereka datang untuk memeriksa keadaan. Keesokan harinya di tempat kerja, Trixie melihat bekas luka di wajah Gretchen dan bertanya apa yang terjadi. Gretchen menjelaskan bahwa itu disebabkan oleh Alma, tetapi dia bahkan tidak mau mengakui Alma sebagai saudara perempuannya. Trixie lalu memberitahunya bahwa dia punya rencana kencan dengan Eric malam itu. Jadi dia akan pulang lebih awal dan meninggalkan Gretchen untuk menangani resepsi sendirian. Bonne chance pour ce soir. Malamnya Gretchen tertidur di meja resepsionis, tetapi kemudian terbangun oleh seorang gadis bernama Ed yang ingin memesan kamar. Ed tampak heran mengapa Gretchen ada di sana dan Gretchen menjawab bahwa dia tidak berencana tinggal lama. Tiba-tiba mereka melihat seorang wanita sakit di lobi yang muntah-muntah. Gretchen berusaha menolong, tetapi telepon resepsionis berbunyi. Di ujung telepon, Koenig marah karena Gretchen terlambat datang ke resort dan tampak khawatir tentang keselamatannya.
Koenig menyuruh Gretchen mengunci jendela dan pintu sambil menunggu dia datang menjemputnya. Namun setelah panggilan itu, Gretchen memutuskan untuk pergi sendiri karena dia merasa tidak nyaman dengan Koenig. Dia mengunci resor dan pulang dengan sepeda. Tak lama kemudian, Koenig tiba di resor dan marah saat tahu Gretchen sudah pergi. Koenig lalu mengeluarkan seruling dan memainkan nada aneh seolah-olah memanggil seseorang. Sementara itu, Gretchen melihat seseorang berlari ke arah yang sama dengannya. Tak lama kemudian, dia melihat bayangan mengejarnya. Seorang wanita berkerudung tampak mendekatinya dengan cepat. Gretchen ketakutan dan berlari ke rumah sakit. Tetapi dalam kepanikan, dia menabrak pintu kaca dan melukai dirinya sendiri. Di rumah sakit, Gretchen melihat wanita aneh itu tepat di sampingnya, yang membuatnya semakin takut. Polisi kemudian tiba, tetapi wanita itu menghilang. Saat dirawat, Eric datang untuk meminta keterangan dari Gretchen, tetapi dia tidak percaya cerita tentang wanita berkerudung itu, dan menganggapnya sebagai lelucon, dan menyuruh Gretchen pulang. Kemudian Gretchen melihat keluarganya yang datang membawa Alma, karena Alma mengalami kejang lagi. Gretchen menceritakan tentang serangan itu kepada ayahnya, tetapi ayahnya terlalu sibuk untuk peduli. Tak lama kemudian, Dr. Bonomo mengatakan bahwa Alma mungkin menderita epilepsi masa kanak-kanak. Dia bertanya apakah ada sesuatu yang baru di rumah, seperti suara atau lampu yang berbeda. Mendengar ini, Louis menatap Gretchen, seperti menyalahkannya. Keesokan harinya, saat Gretchen sedang bekerja di resor, seorang pria datang dan memperkenalkan dirinya sebagai detektif swasta bernama Henry. Henry ingin tahu apa yang terjadi pada Gretchen tadi malam. Tetapi Gretchen tidak percaya padanya. Dia mengira Henry hanyalah polisi yang tidak berguna. Jadi dia menolak berbicara dengannya untuk sementara waktu. Setelah Henry pergi, Ed, gadis yang Gretchen temui kemarin, mendekatinya lagi. Ed sedang bersiap-siap untuk check out dari resort. Mereka tampak akrab, dan ketika Ed mengajak Gretchen pergi ke suatu tempat bersamanya, Gretchen pun setuju. Tak lama kemudian, Trixie tiba di tempat kerja dan menemukan bahwa Gretchen serta semua uang di konter hilang. Sementara itu, Ed dan Gretchen sedang berkendara bersama, dan ternyata mereka berencana melarikan diri. Ed memberitahu Gretchen bahwa dia sempat melihat wanita yang sakit dan muntah kemarin. Wanita itu masuk ke sebuah kabin berwarna merah muda. Saat mereka terus berbicara, tiba-tiba mereka merasa terjebak dalam lingkaran aneh, di mana mereka mengulangi kata-kata dan tindakan yang sama berulang kali. Tiba-tiba terjadi kecelakaan, dan wanita berkerudung misterius itu muncul. Dia mengeluarkan Ed yang pingsan dari mobil dan melemparkannya ke samping. Wanita itu berteriak dan mencoba mendekati Gretchen. Tetapi kemudian seseorang menembakkan pistol ke arahnya, menghentikan wanita itu. Gretchen kemudian terbangun di rumah sakit. Koenig datang mengunjunginya. Meskipun dia tampak tenang, dia mengungkapkan kekecewaannya karena Gretchen mengkhianatinya. Pada malam hari, detektif Henry datang mengunjungi Gretchen di rumah sakit. Dia menjelaskan bahwa dialah yang menembak wanita berkerudung itu dan membawanya ke rumah sakit. Henry juga memberitahu bahwa wanita berkerudung tersebut adalah buronan yang dicari karena pembunuhan, dan dia berniat menangkapnya. Dia berjanji akan melindungi Gretchen dan berkata bahwa jika misinya berhasil, dia akan membawa Gretchen kemanapun dia ingin pergi. Keesokan harinya setelah Gretchen keluar dari rumah sakit, dia pergi menemui Henry. Henry menceritakan bahwa sebulan yang lalu ada sepasang suami istri yang tinggal di salah satu kabin di resort dan mendengar suara aneh yang melengking. Suara itu membuat sang suami pingsan. Saat dia bangun, dia melihat seorang wanita berambut pirang dan berkerudung duduk di tempat tidur mereka. Suara wanita itu menghipnotis suami, dan dia mengejar wanita itu ke hutan. Ketika dia kembali ke kabin, istrinya sudah meninggal karena tersedak muntahnya sendiri. Gretchen terkejut mendengar cerita itu dan mengatakan bahwa kabin yang dimaksud adalah kabin berwarna merah muda, dan dia juga sering melihat wanita yang muntah-muntah di sekitar kabin itu. Malamnya, Gretchen dan Henry memata-matai kabin tersebut. Mereka melihat Trixie dan Eric sedang menikmati waktu bersama. Namun tiba-tiba Eric mendengar suara aneh dan terjebak dalam tindakan yang berulang-ulang. Henry melihat Eric pingsan dan Trixie tampak linglung. Wanita berkerudung ada di sana, mencoba meletakkan sesuatu yang aneh dan berlendir di tubuh Trixie. Ketika wanita berkerudung melihat Gretchen, dia berteriak. Henry menembak wanita itu, tetapi dia kabur ke hutan.
Gretchen dan Henry segera membantu Trixie agar tidak tersedak. Keesokan harinya, Gretchen bangun dan menemukan Koenig di rumahnya, sedang berbicara dengan Alma. Gretchen marah karena keluarganya terlibat dengan Razor, dan keadaan semakin aneh. Koenig tetap tenang, tetapi dia memberitahu Gretchen bahwa dia menerima paket yang ditujukan untuknya. Gretchen kemudian membuka paket itu dan menemukan barang-barang milik ibunya di dalamnya. Louis, ayahnya, mengaku bahwa dia menjual rumah mereka di Amerika dan menabung uang untuk masa depan Gretchen. Gretchen sangat marah dan memukul ayahnya sebelum pergi ke kamarnya. Di kamarnya, Gretchen menemukan mesin penjawab ibunya dan mendengarkan pesan-pesan yang dia tinggalkan. Dia juga menemukan pesan dari Alma yang menggunakan perangkat text-to-speech. Alma tidak tahu bahwa ibu mereka telah meninggal, dan dia memohon kepada ibunya untuk menelepon atau mengunjunginya. Setelah itu, Gretchen keluar dari kamarnya dan menemukan keluarganya sudah tidak ada. Koenig memberitahunya bahwa Alma mengalami kejang, jadi mereka membawanya ke rumah sakit. Koenig juga menawarkan untuk mengantar Gretchen ke stasiun kereta. Gretchen setuju dan menulis pesan untuk orang tuanya. Dalam perjalanan, Koenig mengundang Gretchen ke rumahnya, berjanji akan memberinya uang. Namun di sana Gretchen menemukan Henry disandra oleh Eric, yang ternyata bekerja untuk Koenig. Eric mengungkapkan bahwa Henry bukan lagi seorang detektif karena dipecat setelah terobsesi dengan kasus yang berhubungan dengan keluarganya. Koenig kemudian membawa Gretchen ke sebuah ruangan aneh dan menyemprotkan sesuatu ke wajahnya yang membuatnya bingung. Dia kemudian memainkan seruling untuk memanggil seseorang. Dan tiba-tiba gadis yang sama yang muncul di awal film mendekati Gretchen. Gadis itu menjatuhkan Gretchen dan mencoba meletakkan lendir aneh dari tubuhnya ke Gretchen. Tetapi Koenig menghentikannya. Koenig mulai menjelaskan bahwa wanita berkerudung adalah makhluk kuno yang mirip burung kuku. Mereka bertahan hidup dengan bertelur di dalam tubuh manusia, seperti burung kuku yang bertelur di sarang burung lain. Setelah manusia melahirkan, burung kuku akan kembali mengambil anaknya. Koenig mengungkapkan bahwa dia telah mengabdikan hidupnya untuk melindungi spesies ini dan mengendalikan mereka dengan serulingnya. Namun tidak semua eksperimennya berhasil, dan beberapa wanita meninggal. Istri Henry adalah salah satu korban yang meninggal dalam eksperimen ini. Henry ingin membalas dendam kepada wanita berkerudung. Tiba-tiba terdengar suara tembakan, dan Koenig mengira Eric telah membunuh Henry. Namun Henry muncul dan berhasil menembak Koenig serta menyelamatkan Gretchen. Setelah Gretchen keluar dari rumah sakit, Alma, adik Gretchen, dirawat di rumah sakit juga. Di saat yang sama, ibunya Beth tiba-tiba sakit parah. Jadi dokter memberi obat penenang dan menyuruhnya pulang. Di tempat lain, Gretchen dan Henry sedang membicarakan langkah selanjutnya. Tiba-tiba Gretchen mulai muntah. Henry menemukan foto lama dari bulan madu Beth dan Louis di resort yang sama. Di foto itu ada Koenig tersenyum di samping mereka. Henry dan Gretchen menyadari bahwa Beth juga pernah diinseminasi oleh burung kuku manusia, dan Alma adalah hasil dari itu. Koenig memanggil mereka kembali ke resort untuk mengambil Alma. Gretchen dan Henry bergegas ke rumah sakit dan mengetahui bahwa Alma berada di ruang observasi. Dr. Bonomo, dokter yang merawat Alma, diam-diam sedang merekam eksperimen pada Alma. Di saat itu Koenig muncul lagi. Ia marah karena semua pekerjaannya hancur dan menembak Dr. Bonomo serta asistennya. Gretchen yang ketakutan mencoba menyelamatkan Alma, tetapi Henry menghentikannya, mengatakan bahwa Alma bukan adiknya yang sesungguhnya, melainkan makhluk berbahaya. Merasa putus asa, Gretchen akhirnya menikam Henry dan lari menuju Alma. Di rumah sakit, Koenig menghancurkan dokumen-dokumen penting dan wanita berkerudung muncul lagi, mengeluarkan teriakan memekik. Gretchen memakai headphone dan mengancam akan melukai Alma jika wanita itu mendekat. Namun Alma salah paham dan mendorong kakaknya hingga headphone Gretchen terlepas. Alma berlari diikuti Gretchen dan dikejar wanita berkerudung. Mereka semua bersembunyi di ruangan gelap. Saat Henry datang, dia mengenakan headphone dan menyalakan lampu. Wanita berkerudung kemudian melihat Gretchen dan bersiap menyerangnya. Henry kemudian menjatuhkan rak, menjebak wanita berkerudung dan Gretchen. Alma berhasil kabur, tetapi Henry dihadang oleh Koenig yang mulai menembakinya. Sementara itu wanita berkerudung menyerang Gretchen, tetapi Gretchen berhasil menikam leher wanita itu dan membunuhnya. Gretchen mencari adiknya dan menemukan Henry dan Koenig dalam baku tembak. Sementara Alma terjebak di ruangan yang sama. Saat kedua pria itu kehabisan peluru, Gretchen memanfaatkan kesempatan untuk menjemput Alma. Gretchen memberitahu Alma dengan bahasa isyarat bahwa dia tidak akan pernah menyakitinya.
Gretchen juga memberitahunya bahwa ibunya telah menelpon kembali karena pesan suara Alma. Alma sangat bahagia mendengarnya. Setelah itu Gretchen bertanya kepada Henry apakah dia benar-benar akan melindungi mereka. Henry mengiyakan, sehingga Gretchen dan Alma berjalan keluar bersama sambil berpelukan, meninggalkan kedua pria tersebut dalam kebingungan. Koenig mencoba membujuk Alma untuk ikut dengannya demi menyelamatkan spesies burung kukuk manusia. Sementara Henry ingin membunuh Alma. Namun Gretchen dan Alma tetap bersama. Alma menutup telinga Gretchen, kemudian berteriak keras seperti ibu kandungnya. Teriakan ini menghipnotis Henry dan Koenig, membuat mereka saling menembak dan mengakhiri semuanya. Di adegan terakhir, Gretchen dan Alma meninggalkan rumah sakit bersama. Mereka melihat Ed yang selamat dari kecelakaan dan pergi bersama meninggalkan kota. Film kemudian berakhir dengan Gretchen menggendong Alma yang tertidur di pangkuannya, menerima peran sebagai kakak yang sebelumnya ia tolak, dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, begitulah alur cerita Kuku tahun 2024, di mana film ini bercerita tentang Gretchen, seorang remaja yang harus pindah ke Jerman untuk tinggal bersama ayahnya dan keluarganya di sebuah resort misterius di pegunungan Alpen. Setibanya di sana, Gretchen mulai bekerja sebagai resepsionis, tetapi segera terganggu oleh kejadian aneh seperti suara misterius dan penglihatan menyeramkan. Lambat laun, Gretchen menyadari bahwa keluarganya memiliki hubungan yang lebih dalam dengan resort tersebut, dan mereka mungkin tidak akan bisa keluar dengan selamat. Salah satu elemen misterius dalam cerita adalah ketertarikan aneh yang ditunjukkan oleh bos ayahnya, Herr Koenig, terhadap adik tirinya yang bisu bernama Alma. Oke, sekian cerita dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.